يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. Tapi sebelum masuk daftar video di bawah ini, ada tombol subscribe atau tombol berlangganan. Kalau Anda suka dengan konten-konten Al-Ittihad Yasi, kalian bisa menekan tombol itu untuk bisa berlangganan video-video atau konten-konten Al-Ittihad Yasi. Dan ini gratis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukran lillahi ta'ala azza wa jalla. Salatan wa salaman ala sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Para jamaah yang saya hormati, terlebih dahulu mohon maaf ternyata saya yang kurang istiqomah. Senin yang lalu libur, alhamdulillah sekarang menyempatkan diri karena memang karena satu dan lain hal, ya pagi ada acara, ada tamu. Ini barusan tamunya pulang. Sebetulnya akan saya baca habis asar, ternyata habis asar tadi ada tamu pulang, disusul tamu berikutnya, baru sekarang sudah sepi, maka kesempatan untuk melanjutkan kajian kita. Namun sebelum kita masuk ke materi, terlebih dahulu mari seperti biasa kita awali pembicaraan kita saat ini dengan bacaan buku kitab, tentunya tetap seperti biasanya dengan beberapa harapan. Yang pertama, semoga Allah masih tetap memberikan kekuatan lahir dan batin kepada kita sehingga kita mampu melaksanakan kewajiban-kewajiban kita sehari-hari. Harapan yang kedua, barangkali ada di antara keluarga kita, saudara kita, orang tua kita, guru-guru kita yang telah lebih dahulu dipanggil oleh Allah menghadap kehadiratnya. Semoga diampuni dosa-dosanya dan diterima amal baiknya. Harapan yang ketiga, barangkali masih ada di antara saudara kita, keluarga kita, tetangga kita yang seiman dan seagama yang hingga hari ini menderita sakit. Semoga Allah angkat penyakitnya sehingga mereka bisa berbahagia bersama-sama kita. Harapan yang keempat, semoga putra-putri kita Allah jadikan putra-putri yang sholihin, yang sholihat. Yang terakhir, semoga usaha kita Allah lancarkan, Allah selamatkan, Allah berkahkan demi kepentingan kita dunia dan akhirat. Bisiril Fatihah. Para jamaah yang saya muliakan, saat ini kajian kita adalah adabu dukhulil masjid, ya, tata krama, tata cara masuk masjid. Fa idza aradta dukhulah, apabila kamu ingin masuk ilal masjid ke masjid, faqaddim, maka dahulukan disikno sira rijlakal yumna ing sikil sira kang tengen. Usahakan kaki kanan yang nginjak terlebih dahulu ke pundak-pundak itu, ya. Yang kanan dulukan, ya. Wakul landungo siro dan ngucap siro Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sahbihi wa sallim, membaca selawat. Kemudian lanjutkan dengan membaca doa Allahumma ghafirli dzunubi
Ya Allah, ampuni dosa kami, waftahli abwaab rahmatika, dan bukakan kepada kami pintu-pintu rahmat-Mu ya Allah. Wa mahma ra'aita fil masjid, dan apabila engkau melihat dalam masjid itu mayyabi, orang yang jual beli, ya, orang jualan, fakul muka posiro la arbahallahu tijarataka, mudah-mudahan Allah tidak memberi laba terhadap daganganmu, usahamu. Wa idza ra'aita fihi, dan apabila engkau lihat dalam masjid itu mayyan sudolatan, orang yang mencari barang-barang yang hilang, fakul, maka ucapkan olehmu, ngucap sira, la raddallahu alaika, semoga Allah tidak mengembalikan kepadamu apa dolatakah, barang-barang hilang, barang-barang kamu yang hilang, barang-barang hilangmu, yang barangmu yang hilang. Kadzalika, demikian itu amar Rasulullah, merintah sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Memang sepintas kita dengarkan ucapan ini, kayaknya kok doanya kok tidak enak. Ya, semoga Allah tidak memberi laba kepada usahamu, dan apabila mencari barang yang hilang semoga tidak ketemu. Ini kelihatannya doanya doa tidak baik terhadap orang lain. Namun perlu diingat, yang salah ini yang berdoa atau yang berjualan. Tentunya yang salah adalah yang berjualan, karena masjid bukan tempat jual beli. Masjid bukan mencari barang-barang. Masjid semata-mata untuk ibadah. Apabila sudah masuk ke masjidnya, kalau masih di halamannya terserah Anda. Cuman kalau sudah masuk di gelanggang masjid, sebaiknya kita jangan urus, ya, jangan urus urusan dunia, jangan mengurus urusan materi, semata-mata ingin mendekatkan diri kepada Allah. Dan insya Allah satu-satunya tempat yang bisa menyejukkan hati adalah dalam masjid. Ya, khairul majalis, ya, ada pepatah begitu, khairul majalis al-masajid, sebaik-baik tempat adalah masjid. Mengapa? Karena di masjid insya Allah semuanya untuk beribadah. Di masjid tempatnya orang-orang yang ingat kepada Allah, zikir kepada Allah dengan segala macam zikirnya, apakah baca Quran atau wirid yang lain, itu pasti. Kebalikannya, wasyarrul majalis al-aswaq, tempat yang paling jelek adalah pasar. Mengapa pasar itu dikatakan tempat paling jelek? Karena maaf, orang yang banyak berbohong adalah di pasar. Orang yang banyak berbuat dosa juga di pasar. Orang yang banyak menipu di pasar dan lain-lain. Oleh karenanya mari usahakan kita masuk masjid itu bebaskan dari segala macam hubungan dunia. Dan kalau bisa, maaf, ini harapan saya, kalau rumah kita dekat dengan masjid, mari sembahyanglah di masjid. Mengapa? Itu lebih enak dan membantu kita apalagi kita punya tamu. Kalau tamu itu dibawa ke masjid, aman kita, hebat tempatnya. Kenapa? Kalau di rumah, ya kalau rumahnya maaf agak besar dan cukup untuk berjamaah dan lain-lain. Tapi kalau ke masjid, hebat, bagus, itu lebih sempurna. Jadi ke depan, mari kita bagaimana berusaha untuk lebih datang ke masjid. Kenapa? Masjid ini insya Allah besok yang menyelamatkan kita. Tempat itu yang insya Allah membantu kita. Apalagi setiap kita masuk masjid, kita masukkan infak walaupun tidak besar nilainya. Para jemaah yang saya muliakan, kemudian fa'idza dakhaltal masjid, lan apabila nalikani mlebu sira ing masjid, fala tajlis, moko aja lungguh sira hatta sehingga tusolliya salat sira rakaat tahiyyati ing rong rakaat tahiyah. Jadi
begitu masuk masjid usahakan kita sholat tahiyatul masjid. Jangan duduk sebelum kita sholat tahiyat. Apabila kita telah duduk, maka sudah tidak bisa lagi sholat tahiyat. Makanya sebelum duduk kita sholat dulu, baru duduk. Nabi pernah menegur sahabat yang ketika masuk langsung duduk oleh Rasul, disuruh berdiri, rukulah 2 ruku, artinya sholatlah 2 rakaat. Kemudian fa in lam takun ala taharatin mukallamun orang sira iku ing mate suci. Apabila kondisi kita sedang tidak suci, aulam turid fi'lah utawa ora karep sira ing nglakoni tahiyat, salat tahiyat, kafatkah moko cukup ing sira al-baqiyatus sholihatu, apa lafaz al-baqiyatus sholihat, yakni subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ganti dari kita tidak sholat tahiyat al-masjid diganti dengan al-baqiyatus sholihat. Apa itu? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ya. Salasan 3 kali, dibaca 3 kali itu sebagai ganti daripada kita tidak melaksanakan sholat tahiyat. Wakilah arba'an, ada yang mengatakan 4. Wakilah salasan, ada yang mengatakan 3. Lil muhdisi, bagi orang yang hadas. Wa wahidatan, dan sekali. Lil mutawaddi, bagi orang yang punya wudu. Ya. Fa illam takun shallaita, moko lamun ora ana sira iku salat sira rakaatil fajri ing 2 rakaat fajar, fayajzi'uka moko nyukupi ing sira ada uhuma apa nekane karuni anit tahiyat, saking tahiyat. Ya. Jadi kalau kita tidak sholat sunnah rakaatil fajri, maka sholat tahiyat itu sudah mengganti atau mencukupi kepada kita ketika kita masuk ke dalam masjid. Fa idza farautah, apabila telah selesai maka terkali rampung sira minar rakaatain, saking 2 rakaat, fanwih moko niat sira al i'tikafa ing i'tikaf. Maka setelah sholat tahiyat 2 rakaat itu langsung niat i'tikaf. Nawaitul i'tikafah imanan wa ihtisaban lillahi ta'ala. Nawaitul i'tikafah imanan wa ihtisaban lillahi ta'ala, atau nawaitul i'tikafah lillahi ta'ala. Sudah cukup begitu singkat ya i'tikaf. Jadi duduknya di masjid apabila diniati itu double pahalanya. Sudah dalam masjid masih mendapat pahala i'tikaf. Wad'u lan dungo sira bima kelawan dungo, da'a kang dungo bi kelawan ma Rasulullah sapa Rasulullah. Maka berdoalah seperti yang dibaca oleh Rasulullah ya. Ba'da rakaatil fajri, setelah 2 rakaat fajar. Fakul muka ngucap sira. Untuk sementara sampai sini. Nanti doanya karena panjang ini dan waktu sudah hampir maghrib, maka sampai sini dulu. Insya Allah bisa disambung di lain kesempatan. Semoga bermanfaat dan mudah-mudahan kita selalu istiqomah bisa masuk ke masjid dan sembahyang tahiyatul masjid dan doa-doa lain di dalam masjid. Semoga bermanfaat dan mudah-mudahan Allah berkenan memberikan taufik pertolongan kepada kita untuk bisa melaksanakan kebaikan sebanyak-banyaknya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.